Hello G-Friends, welcome to our program Seek Justice, Seeking Truth, Seeking Justice. Di dunia pendidikan kita, kasus perundungan tengah marak terjadi di kalangan anak sekolah. Hal ini menyadarkan kalangan masyarakat bahwa kasus perundungan merupakan kasus yang serius dan harus ditangani. Perundungan bukan hanya sekedar masalah anak-anak, tetapi sebuah isu yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional siswa. Korban seringkali merasa tertekan cemas dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, efeknya bisa berlangsung hingga dewasa, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Kini terjadi lagi, kali ini kasus yang akan kita bahas datang dari Indramayu, Jawa Barat. Kasus ini melibatkan anak-anak dari Sekolah Dasar Negeri 3 Karangsong. Kasus ini cukup viral di media sosial dengan tersebarnya video perundungan tersebut, sehingga mengundang perhatian masyarakat luas. Kasus ini mengejutkan banyak pihak dan membuat kita semua bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Peristiwa ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seorang siswa kelas 5 mengalami perundungan dari teman-temannya selama beberapa bulan terakhir. Perundungan ini tidak hanya secara verbal, tapi juga fisik yang melibat korban mengalami trauma mendalam. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa kasus ini bukan hanya perundungan saja, namun juga pelecehan seksual. Lantas bagaimana proses hukum dan respon pihak lain terkait aksi tidak terpuji ini? Kasus perundungan yang terjadi di SDN 3 Karangsong, Indramayu ini berawal dari korban yang berinisial HA, 12 tahun mengejek salah satu pelaku bahwa sepeda miliknya dijual. Lantas pelaku bersama kedua temannya langsung melancarkan aksinya. Kejadian itu terjadi di luar sekolah pada saat jam istirahat, usai pelajaran olahraga. Anak-anak tersebut pergi keluar sekolah dan melakukan aksi perundungannya di madrasah tempat mengaji yang letaknya sekitar 50 meter di seberang sekolah. Saat kejadian, ruang di madrasah tersebut sedang kosong, sebab aktivitas mengaji baru dimulai jam 1 siang. Dalam video berdurasi 2 menit 14 detik yang tersebar itu memperlihatkan aksi yang mengenaskan. Terlihat korban sudah tidak mengenakan pakaian, berusaha keluar dari salah satu ruangan. Namun, beberapa anak laki-laki yang memakai seragam olahraga tampak memojokkan korban, dari mendorong hingga menendang tubuh korban. Bahkan kepala korban juga dipukul dengan menggunakan botol air mineral. Korban pun berusaha untuk bisa keluar dari ruangan tempat aksi perundungan itu terjadi. Namun hal itu dihalang-halangi oleh pelaku. Terdapat 3 pelaku perundungan, 2 pelaku melakukan aksi bullying dengan menendang dan menelanjangi korban. Sedangkan satunya merekam aksi itu. Pada saat itu tidak ada guru di tempat karena mereka sedang menghadiri rapat dinas. Pihak sekolah baru mengetahui insiden ini pada 28 Februari 2024 setelah salah satu teman korban melaporkannya kepada seorang guru. Setelah video peristiwa ini menjadi viral, pihak sekolah segera memanggil orang tua korban untuk menginformasikan kejadian tersebut. Kepala sekolah menyatakan bahwa insiden ini bermula dari perselisihan kecil yang pada akhirnya memicu perundungan. Atas kasus ini, pihak sekolah segera memanggil orang tua korban dan 2 pelaku yang melakukan perundungan untuk dilakukan mediasi. Sementara itu, 1 siswa lagi yang bertugas merekam video tidak dipanggil. Menurut wali kelas pelaku dan korban, mediasi sudah dilakukan sebelumnya. Namun karena video perundungan tersebut baru viral, maka pihak sekolah kembali memanggil yang bersangkutan. Keluarga korban sangat terpukul dan mengungkapkan kekecewaan atas kejadian tersebut. Ibu korban berharap tindakan tegas diambil agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Masyarakat dan publik juga bereaksi dengan kecemasan keras. Mengharapkan agar pelaku perundungan mendapatkan penanganan yang sesuai untuk mencegah tindakan serupa. Pihak berwenang turut menangani kasus ini. Keluarga korban didampingi kuasa hukumnya melaporkan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Indramayu.
pelaku dikenakan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Mengenai penanganan kasus ini, kuasa hukum keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian sebagai upaya pemulihan mental pasca kejadian. Bimbingan Masyarakat Polres Indramayu mengunjungi SDN 3 Karangsong untuk melakukan trauma healing. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menyoroti kasus ini melalui kunjungan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pada 3 Maret 2024. Pemerintah menegaskan bahwa insiden ini akan menjadi perhatian khusus dan meminta orang tua untuk mendidik anak-anak agar terhindar dari perilaku negatif, serta meminta pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan selama kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa bullying, khususnya di lingkungan sekolah, harus dihentikan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani perundungan. Pentingnya edukasi sejak dini tentang empati dan rasa hormat terhadap sesama harus ditanamkan, baik di rumah ataupun di sekolah. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan belajar tanpa rasa takut. Nah, semoga dengan adanya kasus ini menjadi kesadaran untuk menindak tegas segala bentuk perundungan. Menurut pendapat kalian gimana nih G-Friends terkait kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the next justice. Bye!